Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di video kali ini, Umi mau membahas kisah sahabat Rasulullah yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya. Utsman memiliki kekayaan yang fantastis. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan dan selalu berinfak di jalan Allah dengan hartanya itu. Di sisi kemuliaan Sayyidina Utsman bin Affan, ternyata tersimpan tragedi yang memilukan, yaitu detik-detik wafatnya beliau yang terzolimi. Nah, penasaran kan dengan kisah beliau? Simak terus ya video berikut ini. Sahabat Sayyidina Utsman adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau beriman melalui Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Kufah, dan termasuk Sabiqun al-Awwalun. Beliau memiliki wajah yang tampan, lembut kulitnya, dan lebat jenggotnya. Utsman juga memiliki sifat pemalu, sehingga malaikat pun malu kepadanya. Beliau juga termasuk orang yang mudah menangis ketika mengingat akhirat. Jiwanya khusyuk dan tawaduk di hadapan Rabbul Alamin. Sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, Utsman telah menekuni dunia perdagangan hingga memiliki kekayaan yang sangat banyak. Sumur Romah adalah sumber air yang beliau beli dengan harga yang sangat mahal sebagai wakaf bagi kaum muslimin saat mereka kehausan. Rasulullah menawarkan jannah bagi siapa saja yang bisa membelinya. Maka Utsman pun berhasil membelinya. Utsman juga tidak pernah berat berinfak di jalan Allah, dan di antara keutamaan Utsman adalah Allah jamin surga bersama 9 orang lainnya. Ketika wafatnya Umar bin Khattab, maka banyak muncul fitnah di mana-mana. Tak terbayang Utsman akan terbunuh dalam keadaan terzalimi. Tetapi Utsman bin Affan telah mengetahui dirinya akan terbunuh melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal fitnah ini dalangnya adalah Abdullah bin Sabah atau Ibnu As-Sauda. Dia adalah seorang Yahudi yang menampakkan keislamannya di masa Utsman bin Affan. Dia muncul di tengah-tengah kaum muslimin dan membawa masalah yang sangat membahayakan. Dia menebar bara fitnah agar kaum muslimin terpecah belah. Tidak mudah bagi Ibnu Sabah menyalakan api di tengah kejayaan Islam, di tengah kekuasaan Islam yang telah meluas ke seluruh timur dan barat, di saat kaum muslim memiliki kewibawaan di mata musuh-musuhnya kala itu. Namun, setan tidak pernah berhenti untuk mengajak manusia menuju jalan kesesatan. Ibnu Sauda memulai makarnya bersama para musuhnya dengan menanamkan kebencian kepada Utsman bin Affan di tengah kaum yang dungu lagi bodoh. Tujuannya ialah memudarkan kemuliaan Utsman bin Affan di hadapan manusia dan menjatuhkan kewibawaan khalifah. Lantas, mengapa kaum yang bodoh yang menjadi sasaran Ibnu Sauda? Karena saat itu kaum bodoh tersebut sama sekali tidak mengerti dan mengenal siapa itu Utsman bin Affan. Ada pula kelompok yang mudah dipengaruhi hawa nafsunya. Demikianlah gaya dan model para pemberontak. Sebelum menggulingkan penguasa, mereka sebarkan kejelekan Utsman di tengah orang-orang bodoh. Mulailah pemberontak menyebarkan isu dan berita hoaks tentang Utsman, seperti fitnah aib Utsman tidak mengikuti perang Badar, kisah surat palsu, dan lain-lain. Dari sinilah mulai banyak yang membenci Utsman bin Affan dan ingin menggulingkannya dari jabatannya serta kekhilafahannya. Para sahabat Utsman sebenarnya mengusulkan untuk melakukan perlawanan ketika itu. Namun, Khalifah Utsman enggan karena teringat wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, dan jika pemberontak memaksamu untuk melepaskan pakaian yang Allah pakaikan kepadamu, yakni kekhilafahan, janganlah engkau lakukan. Utsman pun tidak ingin menumpahkan darah kaum muslimin, namun berusaha menghadapinya dengan kesabaran. Pada hari Jumat tanggal 12 Zulhijjah tahun 5 Hijriah, terjadilah pengapungan di saat sebagian sahabat menunaikan ibadah haji. Pada hari itu juga Utsman sedang berada di rumah dan sedang membaca Al-Quran dengan kondisi berpuasa. Ketika mengetahui adanya pengepungan,
Maka Utsman memerintahkan untuk membuka pintu rumah dengan harapan para pengepung tidak berbuat sesuka hati mereka ketika menyaksikan beliau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni membaca Al-Qur'an. Tetapi ternyata mereka adalah orang yang sangat keras hatinya. Dalam suasana pengepungan dan kekacauan, masuklah seseorang hendak membunuh khalifah. Orang ini datang dan menarik jenggot Utsman. Utsman dengan tenang hati berkata, "Jangan sentuh jenggotku karena sesungguhnya ayahmu dulu menghormati jenggot ini." Kemudian pemberontak itu melepaskannya, karena ia teringat bahwa bukan hanya ayahnya saja yang menghormatinya, tetapi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setiap orang yang menghormati Utsman. Maka ia pun pergi meninggalkan Utsman. Lalu datang orang lain yang penuh dengan keberingasan. Ia mencekik leher khalifah yang telah rapuh hingga sesak dada beliau dan terengah-engah nafas beliau. Kemudian ia tebaskan pedang ke arah Utsman bin Affan. Namun Amirul Mukminin melindungi diri dari pedang dengan tangannya hingga terputuslah bercucuran darah. Saat itu Utsman berkata, "Demi Allah, tangan yang kau potong ini adalah tangan pertama yang mencatat surat-surat mufassal." Namun, ucapan Utsman tidak lagi dihiraukan. Darah mengalir pada mushaf tepat mengenai firman Allah yang berbunyi, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 137. Kemudian istrinya Naila berlari untuk melindungi Utsman. Namun bukan hanya itu saja, jari jemari Naila pun terpotong saat melindungi suaminya dari tebasan kaum Bukhol. Subhanallah, cermin kesetiaan seorang istri solihah menghiasi tragedi berdarah di negeri Rasulullah SAW. Kemudian mereka menghujam dalam perut Utsman dengan pedang. Lalu salah satu pemberontak menerjang dada Utsman dan menusuknya sebanyak 6 kali. Dengan demikian, wafatlah Khalifah Ar-Rasyid di hari Jumat dalam usia 83 tahun.